Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya Dik Rohaidi, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Sumedang, Unit Kerja SMP Negeri 3 Rancakalong. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul? Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertama, bahwa guru mendominasi pembelajaran atau teacher center dalam pembelajaran. Saya selalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Yang kedua adalah saya merasa tuntas dalam pembelajaran ketika murid mengumpulkan tugas tepat waktu dan tidak mengeluh atas tugas yang diberikan. Yang ketiga, yaitu pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Terkadang saya mengeluh karena nilai siswa banyak yang rendah tidak sesuai KKM. Keempat, adalah siswa merasa tuntas dalam pembelajaran ketika murid mengumpulkan tugas tepat waktu dan tidak mengeluh atas tugas yang diberikan. Kelima, guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Saya cenderung menyamakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan yang ada pada peserta didik. Keenam adalah yang menjadi fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak terlihat memahami materi. Setelah saya mempelajari modul 1.1, perubahan dari pemikiran atau perilaku yang saya alami yaitu perubahan pemikiran. Yang pertama, pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik, baik dalam menggali pengetahuan, menganalisa, ataupun dalam menciptakan proyek. Yang kedua, merubah pemikiran bahwasanya guru bukanlah satu-satunya sumber dalam belajar. Siswa dapat belajar dari sumber manapun. Yang ketiga, menghargai setiap karakter peserta didik. Mereka terlahir berbeda-beda, pada setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Yang selanjutnya, perubahan perilaku, yaitu guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, menghargai dan mencermati perbedaan model belajar peserta didik. Kemudian, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan meyakinkan diri sendiri bahwa setiap anak memiliki bakat dan minat masing-masing sesuai kodrat alamnya. Kemudian tugas saya sebagai pendidik hanyalah menuntun kodrat alamnya tersebut agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik dan bisa mengikuti kodrat zamannya. Yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis budaya lokal setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak ini saat ini, mengingat
perkembangan pada era digitalisasi ini hanya banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini sebagai seorang guru saya berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang selanjutnya menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita sebagai seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada siswa untuk bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Kesimpulannya yaitu satu, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Yang kedua, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman karakter dan budi pekerti yang baik. Yang keempat, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada peserta didik, menuntun dan melayani. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.